Belum dipersilahin masuk. Apa nih Pak? Saya dari DPD PLN. Iya. Katanya di sini ada Bapak Khalik, pemilik Khalik Furniture. Boleh kita ngobrol-ngobrol nggak? Buat gimana sih kegiatan Boleh. usahanya? Kebetulan seragam kita sama ya. Oh iya, oke siapa? Mila. Pura-pura kenal aja. Oke. Boleh masuk. Kita bahas di Entrepreneurship episode 2. Yep, Entrepreneurship episode 2. Hai teman-teman Entrepreneurship semuanya. Kali ini sebelum kita ketemu sama owner dari Khalik Furniture, kita lihat dulu yuk sekeliling rumahnya, karena di sini katanya koleksi-koleksi Khalik Furniture ada di sini. Oke, kita lihat yuk. Ada Mila. Apa kabar? Ada Bapak, ya Allah. Siap Bapak. Ya. Ini adalah owner dari Khalik Furniture. Kita lagi keliling-keliling, ketemu ownernya langsung. Kalau gitu kita mau ngobrol-ngobrol, boleh kali ya Pak? Boleh. Boleh kan Monggo. Pak? Oke. Hai, selamat siang teman-teman dari Entrepreneurship WKSBU. Nah, kali ini kita sudah berada di rumahnya salah satu pegawai WKSBU yang keren abis. Nggak ada yang nggak kenal, beliau udah lama di WKSBU dan sudah punya banyak pengalaman dan juga pastinya punya usaha yang keren punya. Nah, kita udah berada di Khalik Furniture namanya. Nah, di samping saya ini adalah ownernya, Bapak Rahmat Khalik. Nah, sebenarnya Pak Rahmat Khalik ini bukan orang yang baru saya temuin, karena di kantor tiap hari ketemu ya Bapak, iya Pak ya? Boleh. Jadi Pak Rahmat Khalik ini adalah pegawai UKSBU dari tahun berapa Bapak? Tahun 92. Dari 92 Pak? Iya. Ya Allah. Lahir kan lu 92? Gue udah lahir. Iya belum lahir gue, lupa. Bapak udah di UKSBU dari 92. Oke lah Pak, sungkem Pak. Jadi Bapak, gimana nih Pak perjalanan di PLN? Mulainya langsung di UKSBU atau ada wilayah dulu? Berawal di UKSBU, tepatnya di sektor Belawan. Oh, di Belawan itu tempat saya juga Pak, Saya pertama bareng kali loh, OJT. Saya bareng loh dengan Pak Ketum kita, Oh. Pak Ali. Pak Abrar, hai Apa Bapak. kabar? Jadi bersama Pak Abrar di 92 masuk langsung Belawan gitu Pak? Iya, Pak Abrar di 93, saya di 92. Oh, jadi selang setahun Pak Abrar masuk, Mila lahir Pak? Mengawali kami merintis bareng itu ya, di Serikat Pekerja dari sektor Belawan. Wah, jadi ini nih Top, Pak Abrar. Top. Pak Abrar luar biasa ya. Jadi Bapak juga bagian dari SP dulunya ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini perkenalan dulu nih ya Pak, belum kita membahas tentang Khalik Furniture. Jadi Bapak sebelumnya SP di Belawan sampai di UKSBU. Sampai ke UKSBU. Kalau sekarang Pak boleh tanya, jabatannya apa Pak? Waduh, malu saya sebenarnya. Kemana Pak? Karena reorganisasi ini saya dapat amanah baru Alhamdulillah. dari manajemen menjadi manajer pengembangan talenta UIKSBU di Iya. area 3 Wes, kalau udah area 3 berarti udah langsung dari pusat ya Pak ya? dari pusat. Langsung ke pusat gitu, alhamdulillah. Jadi lebih sibuk ya Pak sejak di bawah pusat Paksuk? Pastinya iya, karena baru berubahnya reorganisasi. Tapi terkait dengan tugasnya hampir sama, hanya sekarang menjadi bisnis partner Oh, dengan WKSBU-nya sendiri gitu ya. Oke. Berarti kalau kira-kira umur Mila 28 tahun, udah 28 tahun Bapak di sini di PLN ya Pak ya. Nah, bukan cuman itu guys. Jadi Bapak walaupun sebagai salah satu pegawai yang sudah menjabat, tapi beliau juga punya usaha. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol, mau ngulik-ngulik di Entrepreneurship ini usaha Bapak nih Pak. Boleh cerita dikit kapan dan apa usaha Bapak sebenarnya? Apa sih Khalik Furniture itu Pak? Berawal sebenarnya dari hobi kesenangan saya membuat sesuatu. Wes, kalau kami kaum rebahan Pak, tidur aja. Kebetulan di tren 3 tahun atau 4 tahun belakang itu terkait dengan Wah. talent ini. Oh, jadi yang kita dudukin ini karya Bapak nih? Salah satu dari kami. Wes, luar biasa. Nanti ada kawan-kawan ya guys. Mulai
booming lah tenar dengan palet. Oh, ini palet namanya ya, Pak? Iya, saya kepikiran kenapa saya nggak buat sendiri. Oh, gitu. Karena saya juga punya hobi gitu ya, punya hobi. Ya, alhamdulillah dikit-dikit bisa ngelas. Oh, walaupun gini-gini, bos saya kalau di kantor megangnya kan laptop ya. Kalau udah sampai rumah las. Terus gimana Pak? Ini tercipta, ide-idenya tuh datang dari mana? Nah, ide ini teman-teman pasti semua tahu. Apa itu? Dari Mbah Google. Oh, saya juga kenal Pak Mbah Google itu. Saya walaupun dianggap angkatan tua, baby boomer, tapi saya masih buka juga kok. Teman-teman yang muda, yang tua, tolong ya, tetap buka. Nah, Mbah itu guys, Google-nya. satu pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Khalik, walaupun kita baby boomer, ya walaupun kita bapak aja kayak, tapi kita harus tetap update sama yang namanya perkembangan zaman. Mbah Google dibuka-buka guys. Terus Pak gimana? Nah, saya tertarik untuk membuat sesuatu. Awali keinginan, saya pinginnya si rumah saya kalau bisa saya buat sendiri. Demi ibu dan anak-anak awalnya ya Pak, pengen cantik-cantik gitu di rumah. Juga yang pastinya efisiensi. Oh iya, yang kedua guys, efisiensi kos ya. Jadi punya niatan untuk isi rumah, saya mulai membuat, mulai juga memanfaatkan media, mulai dari Facebook, Instagram. Oke. Ada ya Facebook saya, tolong. Nanti. Iya, apa Pak? Bikin. Nanti kita tinggal tulis di sini. Nama tetap di nama saya Rahmat Khalik. Rahmat Khalik, jangan lupa @Rahmat Khalik. Di Instagramnya di Dapur Kreatif. @Dapur Kreatif ya guys. Iya. Jadi barang-barang di rumah Bapak tuh bisa dibilang semua bikinan Bapak, hampir ya. Tadi kami udah lihat-lihat sih sebenarnya Pak. Hampir udah ada meja, ada kursi, ada ayunan, ada tempat ngopi, tempat tidur, oh ranjang, tempat tidur. Sampai tadi tuh ada yang unik banget, apa Pak? Tempat tisu. Ya ampun, sampai hal-hal yang sekecil itu tuh dibikin sama Pak Khalik. Jadi nggak boleh males guys, pulang-pulang tuh harus berkarya. Ya Pak ya? Jadi kalau dulu 3 tahun yang lalu Bapak bikin untuk diri sendiri. Kalau sekarang gimana Pak? Udah jadi usaha, terus bagaimana pesanannya gimana? Biar teman-teman pada tahu nih Pak, berkembangnya itu seperti apa? Berkembangnya ya hasil dari postingan tadi, teman-teman banyak yang lihat gitu ya. Hasil karya saya mulai dihargai. Oh, jadi ada sosial yang mulai media pesen ya? lah bahasanya. Oh, akhirnya ada yang pesen setelah sosial medianya tuh running gitu ya Pak. Banyak posting-posting. Itu rata-rata yang beli dari WKSBU kah Pak? Atau dari luar? Atau dari mana? Dari teman-teman WKSBU, terima kasih banyak yang udah pesen, yang belum tolong pesen. Iya guys, catat, tolong pesen. Itu bagus, barang-barangnya bagus-bagus loh. Nanti kita lihat cuplikannya ya setelah ini akan Juga ada dari yang teman-teman di luar. Karena saya juga belajar mengembangkan sayap ya, dengan memanfaatkan talenta-talenta yang ada di seputaran rumah saya. Oh, jadi ini Bapak bikinnya nggak sendiri berarti? Iya. Jadi karena udah jadi sebuah usaha dan Bapak udah merekrut orang-orang di sekitarnya. Wah, jadi udah membantu masyarakat juga ya Pak ya? Mudah-mudahan. Kira-kira udah berapa banyak nih Pak anggotanya yang membantu, terus pesanannya dalam tahun terakhir kira-kira sudah berapa banyak? Kalau anggota tergantung dengan orderan yang ada, tapi Oh, yang pasti gitu. ada 3. Oh, yang selalu ada tuh ada 3 ya Pak? Kalau orderan nanti nambah, ya saya tambah ke teman-teman lagi yang lain yang memang belum bekerja. Oh, jadi memang membantu orang-orang lingkungan ya Pak ya, untuk punya usaha juga, untuk penghasilan gitu ya Pak. Nah kalau pesan-pesan nih Pak, Bapak biasanya mesannya lewat sosial media aja atau ngomong langsung ke Bapak biar teman-teman pada tahu nih, kayak gimana sih caranya sampai ini bisa ada di rumah mereka? Yang lebih baik sebenarnya kita ngomong langsung, karena produk saya ini custom. Oh custom guys, jadi bisa sesuai Sesuai keinginan. Ya boleh ambil dulu gambar seperti dari mana, silahkan kita diskusi. Nanti saya akan lebih mendalami, bertanya nih ukuran rumahmu
mau di Oh, ruang ditempatkan di mana, di mana? jadi kita custom ukurannya. Oh gitu. Jadi kalau bisa tuh emang sesuai inci tiap-tiap rumah yang mau dibentuk ya Pak ya? Benar, seperti itu. Oh mantap, keren banget. Nah kalau biasanya Bapak udah bikin produknya apa aja? Kalau yang Mila lihat kan baru beberapa tadi tuh Pak. Tapi nggak tahu nih orderan yang udah banyak nih sebelum-sebelumnya apa? Biar teman-teman pada tahu Pak. KP pastinya. KP ini apa Pak? KP. Oh kafe. KP. Ih biasa aja dong. Bisa ngomong P dia. Oh iya P siap. ada. Sunda ya. Bisa. Sunda pisan. Mulai dari meja untuk konsumen, kursi gitu sampai dengan ke bartendernya. Wis sampai bartender. Ben, lu kapan mau bikin band kafe-kafean? Bapak siap ini loh sampai bartender juga bisa. Tunggu modal, Oh. boleh modal. Juga aksesorisnya. Biasanya Oh. kan KP-KP anak-anak muda zaman sekarang tuh penuh dengan aksesoris, kepengen Nah, dihiasi iya. seperti apa. Wah, jadi sampai sedetail itu ya Pak, kayak hiasan maunya kayak gimana bisa dibikin dari Halik Furniture. Nah gini Pak, kalau yang Mila lihat ya Pak, Bapak kayak manfaatin hal-hal yang unik nih Pak. Ini apa ya Pak namanya, Mila lupa. Ini drum ya. Oh ini bekas. drum, dari drum terus bisa dikasih ini kan ala-ala kafe banget ya Pak, kalau ada di rumah tuh enak, di taman-taman gitu ya Pak. Biasanya kalau kayunya Bapak ambil dari mana Pak? Kayu apa gitu? Ini dari Medan sudah ada kayu palet yang sudah Oh. di steam ya, sudah disambung Oh jadi ini khusus ini Pak, khusus kayu palet. kayu palet. Oh gitu. Nah kalau yang gini-ginian ya Pak? Kalau yang ginian ya ini ada di mana aja ya, sepertinya bebas sih, Oh Bapak mengambilnya bebas nih? bebas. Gitu. Jadi Nah, saya ada manfaat itu kaleng cat yang 25 kilo bisa Oh. jadi kursi. oh bisa jadi kursi Pak? Kursi. Yang kecil di situ ya Pak ya? Yang kecil ada di pojok sana. Oh. Jadi memanfaatkan bahan-bahan yang Bahan-bahan. sudah bekas bisa dibilang Bekas. gitu ya Pak, bahan-bahan bekas bisa jadi produk yang harganya bisa 2-3 kali lipat nih. Soalnya bos ini pemasukannya lumayan ini. Mobilnya dilihat. Oh, mobil baru. Oke. Kalau kesulitan yang Bapak alamin Pak selama bikin bisnis ini? Pemasaran sih. Oh, masih di pemasaran ya Pak. Jalan pemasaran. Boleh nih Pak, rekrut Mila Beni Pak. Bikin Nah. pemasaran sendiri kita. Kita promosi ya, Mbak. Ini Bisa kita kan? bantu di salah satu media Oh. promosi. Entrepreneurship. Iya lupa. Satu pemasaran. Yang kedua kebanyakan konsumen itu minta katalog ya. Oh iya, jadi kayak emang kita tuh kalau mau beli apa-apa gitu ya Pak, emang harus ada dulu bentukannya kayak gimana. Kadang nggak punya imajinasi sendiri. Iya, kayak yang pernah tuh guys ada di kantor kita di ruangan, itu tuh Bapak desain khusus untuk tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman di ruangan. Dan itu cocok banget sama sudut ujungnya ruangan. Jadi kayak, aduh kalau ngeliat ke situ kaki kita berseri-seri gitu ya. Oke. Kalau selain ini Pak, selain masalah bisnisnya, gimana sih cara Bapak sebenarnya ngatur waktu antara Bapak ngerjain bisnisnya sama Bapak, karena Bapak juga salah satu pemegang pemangku jabatan gitu. Kan nggak gampang nih Pak, Mila aja yang antara tidur sama ngerjain tugas aja susah Pak. Ya, alhamdulillah sih ada pemahaman yang saya dapat dari PLN. PLN terima kasih banyak. Leadership, Oh, kalau bahasa di Mila ini pasti paham ya, OCR itu Was, salah satunya pasti guys leadership. dibawa HCR sama Bapak ke sini. Target-target jangan dibuat ya Pak. Bagaimana kita menjadi seorang leader diawali dari situ yang saya pelajari, dan memanage waktu, membagi tugas, disposisi ya kalau di kantoran itu. Oke. Jadi kalau saya membagi waktu, saya lebih banyak sebenarnya memanfaatkan di hari libur saya untuk berkreasi. Tapi kalau terkait dengan bisnis yang kalau ada pesanan itu saya kan sudah pakai anggota. Oh iya. Saya hanya Ya, tinggal calling. calling, kontrol. Oke, desainnya seperti itu tinggal desainnya dibikin. harus tinggal dibikin. Oh, jadi Bapak sekali-sekali aja nih megang lasnya ternyata. Nggak yang sering-sering kok guys, karena udah punya anggota tetap 3 dan anggota lainnya kalau sesuai pesanan. Iya. Jadi harapan Bapak nih Pak, untuk
bisnis Bapak sendiri dan juga harapan Bapak buat teman-teman WKSBU yang lain supaya bisa berkreasi seperti Bapak tuh kayak gimana? Kalau harapan untuk saya sendiri pastinya saya ingin banyak orderan. Banyak orderan guys, jadi Penting diingat dapat orderan. tadi apa? Rahmat Khalid @dapur kreatif. Kalau untuk teman-teman semua, pesan saya sederhana, ayo mulai berbuat. Dimulai dulu ya Pak. Berani menuangkan imajinasinya dalam bentuk nyata. Bener banget. Kalau cuman dipikir-pikirin, kayak Mila gitu kan ya Pak, pengen bikin kafe, atau Benny yang pengen bikin kafe tapi nggak ada yang dilakuin apa-apa Pak. Dipikir pensiun. Pensiun, iya bener banget. Bikin dulu yang paling dekat sama kita. Kalau buat konsumsi sendiri nggak masalah. Yang penting kita sudah berbuat yang baru gitu ya Itu dia Pak. dari Mila, ayo Pertama. teman-teman, ayo bikin sendiri, kita mulai. Tuh. Terus yang kedua Pak, Siap. yang keduanya gimana Pak? Pesan Bapak, keinginannya nih Untuk siapa nih? untuk teman-teman di luar sana Pak di WKSBU. Iya. Oh, seperti itu. Ini kan Bapak nih persiapan nih kalau pensiun saya sudah punya bisnis gitu kan, udah ada yang dilakukan gitu lah Pak. Mungkin ada yang lain nih yang nggak diungkapin di sini guys. Ya kembali ya ke diri masing-masing sebenarnya. Dia pensiun itu sebenarnya mau mengapa, mau jadi apa? Apakah masih ingin usaha atau tinggal menikmati masa pensiunnya, atau yang paling sederhana, saya ambil yang paling sederhana. Kalau saya pensiun, saya ingin punya kegiatan. Oke, hal kecil tapi berarti ya Pak ya. Kita pengen tetap berkegiatan atau berpenghasilan gitu ya Pak. Alhamdulillah kalau ditambah dengan penghasilan, kalau kita punya kegiatan. Oh iya benar banget. Jadi semua yang digunakan tuh, dan juga Bapak bukan cuma untuk diri sendiri ya Pak, kayak bantu teman-teman atau orang-orang di lingkungan sini untuk punya penghasilan juga bersama gitu. Ada lagi Pak pesan-pesannya buat kita atau anak-anak muda nih kayak Mila sama Benny nih Pak? Anak muda harus kreatif. Jangan cuma dreaming ya Pak, Jangan kayak mimpi-mimpi dreaming, mulu, dreaming. nggak Ayo bikin apa-apa. kreatif, ayo berbuat. Itu saja sih dari saya. Kreatif dan berbuat. Intinya lakuin sesuatu guys. Yes. Siap. Oke, kira-kira Bapak ada pesan-pesan lagi buat kita? Oh udah aja nih Ben. Oke deh, siap. Setelah ini kita bakal lihat barang-barang yang ada di Khalid Furniture. Boleh kan ya Pak? Oke, terima kasih banyak sebelumnya Bapak. Sampai ketemu lagi kita di kantor Pak. Hari Senin kembali bekerja. Oke, boleh kita bilang bye-bye untuk teman-teman di Espreneurship. Dadah teman-teman Espreneurship. Bye semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment di YouTube-nya SP. Dah.